Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik aja dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video kali ini nih kita akan ngebahas ada pertanyaan yang bagus banget yang nanti bakal kita sharing ya bareng-bareng. Tapi sebelum aku mulai videonya, aku pengen kalian support channel ini hanya dengan menekan tombol subscribe ya. Kamu boleh lo tulis di kolom komentar kalau kamu punya testimoni salawat ataupun pertanyaan yang mungkin nanti akan bisa aku jawab. Nah teman-teman, di video kali ini aku bakal menjawab satu pertanyaan yang bagus banget nih. Jadi ceritanya aku punya amanah di bank, sudah jatuh tempo. Terus aku lakukan sholat taubat, terus baca salawat adrik nih sampai 1000, terus salawat munjiat 500 tiap hari. Tapi ternyata sampai sekarang sudah jatuh tempo 3 bulan, tapi nggak ada keajaiban. Dari jatuh tempo 1 bulan sampai jatuh tempo 3 bulan. Masya Allah, pertanyaan ini bagus banget ya teman-teman. Nah mungkin ini adalah satu tips aja ya dari aku nih ya teman-teman. Sebenarnya gini ya teman-teman, ini salah satu tipsnya dari aku. Kita harus bersalawat itu jangan menunggu hasil, tapi menunggu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya teman-teman, jadi gini, kalau kita punya masalah dan juga punya masalah, terus kita udah ngerjain sesuatu tapi kok belum ada hasilnya. Nah, jadi kita tuh harus introspeksi diri kita dulu nih teman-teman. Biasanya kalau yang udah berumah tangga, kita harus jalannya tuh bareng ya teman-teman. Suami istri harus sama-sama istiqomah. Jadi jangan kita punya masalah nih suami istri, tapi kita yang jalanin istrinya aja, tapi suaminya enggak. Misalnya masih melakukan kemaksiatan. Maksiatnya apa sih? Nah, jadi gini teman-teman, kayak kita nih misalkan suka ngeliat dari handphone ada video yang seliweran ataupun ada sesuatu yang bisa bikin kita jadi jenah mata. Jadi misalkan nih istrinya udah bertobat, istrinya sudah melakukan jalur langit, tapi lakinya enggak. Itu kayaknya enggak make sense ya teman-teman. Sedangkan kalau masalah rumah tangga kan harusnya berdua, harus sama-sama saling istiqomah dalam menjalani mendekatkan diri sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata misalkan ini mah kita harus introspeksi. Terus kita lihat nih apa yang salah nih. Pasti ada sesuatu yang mengganjal sampai Allah itu belum ngasih hadiah buat kita. Nah, jadi teman-teman kita terus ngeliat dulu. Oh iya ya, misalkan nih kitanya udah sebagai istri sudah melakukan taubat, lakukan jalur langit, tapi suaminya enggak, dari sholatnya jarang, masih bolong-bolong, terus juga suaminya sering melakukan kemaksiatan, dari maksiat mata ataupun hal yang lain. Bisa jadi kayak misalkan istrinya masih suka nonton kayak film yang mengandung gosip ataupun suka ngomongin segala sesuatu di sekitar yang bisa membuat pahala kita tuh jadinya runtuh. Nah, jadi teman-teman sebenarnya Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Apalagi kita kalau kita udah melakukan ibadah secara ugal-ugalan, Allah tuh pasti seneng banget. Gak ada doa yang tertolak, bisa jadi ditunda. Tapi kita lihat dulu, kita harus introspeksi diri dulu, ada yang salah nggak dari kita, ada yang kurang nggak dari diri kita. Makanya kayak kita nih, kalau udah kita konsisten dalam beribadah melakukan jalur langit, kita mendingan di rumah aja. Jangan pernah kita jangan pernah ya, tapi jangan sampai kita tuh bisa melakukan hal kecil tapi bisa menggugurkan banyak pahala kita. Misalnya nih kayak kita nih ketemu sama si A, terus kita ngomongin si B, itu sama aja kan, jadinya kan gugur juga dong pahalanya. Nah, jadi teman-teman, buat kita tuh introspeksi, kita tuh harus sadar Allah itu Maha Pengasih, Allah itu Maha Penyayang. Gak mungkin ada doa yang tertolak, apalagi kita udah sholawat sampai banyak begini tapi Allah belum ngasih, nggak mungkin. Jadi ada yang salah nih di diri kita ataupun di pasangan kita. Ya gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau seandainya nih sama suami istri nih udah bener-bener riado banget, udah riado jalur langit sama jalur bumi nih, di dunia nih udah riadonya, lagi istiqomahin nih, pokoknya lagi bener-bener ngedawamin dari al-waqiah, dari salawatnya, dari ibadahnya yang bener-bener ke Allah banget, tapi belum Allah kasih, dia udah bertobat terus dia belum kasih. Nah, tapi kita mikir dulu teman-teman,
kita melakukan dosa itu kan baru saat kita ngerasa kiri-kiri kita itu melakukan dosa baru saat ini, tapi yang dulu kita tuh nggak ngerasa, ya kan? Jadi teman-teman, aku sih ngasih saran aja, yang ngasih tips buat kamu, lakukanlah sholat taubat untuk satu dosa. Nah, jadi teman-teman nih, kita tuh baru 3 bulan, sedangkan kita hidup udah berapa tahun yang lalu. Dosa kita kan nggak mungkin sedikit, pasti banyak, ya kan? Nah, makanya teman-teman, untuk kita konsistenin sholat taubat sebanyak mungkin juga nggak apa-apa. Dulu aku pernah melakukan sholat taubat satu hari itu 26 rakaat. Kan satu sholat taubat ini untuk dosa mata, terus nanti sholat rakaat berikutnya untuk dosa dari dosa mulut, terus berikutnya dosa ke suami, terus berikutnya dosa ke anak pertama 2 3 4, terus ke orang tua, ke mertua, ke ibu, ke bapak, terus ke adik, terus ke saudara-saudara, terus juga dosa tangan, terus juga dosa kaki, pokoknya semua badannya aku pernah melakukan sholat tobat sebanyak 26 rakaat untuk semua dosa. Tapi untuk saat ini aku konsistenin setiap habis sholat fardunya aku ditutup dengan sholat taubat, karena kan aku ngerasa diri aku banyak dosanya. Bisa jadi penghalang rezekinya aku karena masih banyak dosa-dosa yang belum Allah ampunin. Jadi kita tuh nggak boleh kayak, kok aku udah sholat tapi nya belum ya, aku belum dikasih apa-apa nih, belum ada keajaiban. Nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada ya pahala yang ibarat kata Allah itu nggak ngasih, nggak ada. Pasti nanti Allah bakal kasih, tapi bisa jadi ditunda. Tapi kita harus introspeksi diri dulu ya teman-teman. Pokoknya teman-teman gak boleh berputus asa. Kamu selalu berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu konsistenin. Pokoknya konsisten biar jadi cerita kamu nanti ke depannya. Jadi bisa kamu cerita nih buat ke anak kamu, nih dulu aku pernah kayak gini, aku udah pernah sholawat kayak gini, terus Allah uji aku dengan cara aku seperti ini. Aku belum ada hasil, ternyata setelah aku memperbaiki diri lagi, terus aku lebih konsisten lagi, nah hasilnya ada nih di bulan ini. Percaya deh teman-teman, nggak ada deh doa yang tertolak, nggak ada ibadah yang nggak ada hasilnya, nggak ada. Pokoknya aku nyemangatin teman-teman buat selalu berbaik sangka sama Allah Subhanahu wa taala, dan juga selalu istiqomahin untuk beribadahnya. Teman-teman jangan lupa ya untuk bersalawat, banyakin salawat, tapi jangan nunggu hasil, nunggu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau Allah udah ngampunin kita, pasti nih Allah bakal kasih rahmat banyak di dunia ini. Nah, gitu aja video dari saya. Kalau saya ada salah-salah kata, saya mohon maaf banget dah. Kalau video ini bermanfaat, bantu di-share ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.